Sang pembawa. Nah, balik lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang keamanan pangan. Ya, untuk keamanan pangan adalah upaya agar semua makanan tidak membuat orang sakit atau terluka. Nah, keamanan pangan juga ada dasar-dasarnya, yaitu mencuci tangan, mengenakan pakaian kerja dan sarung tangan dengan benar, gunakan fasilitas mesin dan peralatan yang bersih. Yang terakhir, menyimpan makanan dan bahan mentah pada suhu tetap. Nah, di keamanan pangan ini juga kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, ya, seperti itu. Nah, manajemen keamanan pangan yang biasa dilakukan di segala area kerja saat membuat segala macam makanan, yaitu disebut dengan manajemen keamanan umum. Nah, manajemen keamanan umum ini mempunyai empat hal yang penting di dalamnya, yaitu yang pertama ada 5S atau 5R, yang kedua ada manajemen kebersihan gedung, fasilitas, peralatan, yang ketiga manajemen kebersihan pekerja, dan yang terakhir adalah manajemen keamanan bahan baku dan makanan. Nah, setelah melakukan manajemen keamanan umum, ada kalanya kami menentukan proses mana yang sangat penting, atau yang disebut dengan titik kendali kritis atau CCP gitu. Bergantung pada jenis makanan yang diproduksi dan karakteristik area kerja, fasilitas, dan mesin untuk melakukan manajemen keamanan umum. Nah, manajemen keamanan pangan yang menggabungkan manajemen keamanan umum dan manajemen titik kendali kritis disebut dengan manajemen keamanan dengan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, HACCP ini artinya menganalisis bahaya dan manajemen titik kendali kritis, namun biasa disebut dengan HACCP atau HACCP gitu, ya. Nah, di dalam HACCP itu adalah adanya faktor bahaya yang menyebabkan orang menjadi sakit atau terluka. Memproduksi makanan agar orang yang mengonsumsinya tidak sakit atau terluka, kita harus memproduksi makanan tidak mengandung faktor bahaya. Manajemen keamanan umum dan manajemen keamanan dengan HACCP ini memastikan bahwa makanan tidak mengandung faktor bahaya, sehingga kita tidak mengalami terluka gitu. Sekarang kita akan belajar tentang faktor bahaya atau manajemen keamanan dengan HACCP. Nah, yang di sini itu ada faktor bahaya. Faktor bahaya mencakup bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologis. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor bahaya yang perlu diwaspadai saat memproduksi makanan. Nah, yang pertama itu tadi kan ada bahaya fisik, ya. Nah, untuk faktor bahaya yang secara fisik dapat menyebabkan cedera pada manusia seperti gigi terkelupas karena tekstur keras atau menyebabkan luka di mulut karena ujung yang tajam. Nah, faktor bahaya, itu yang disebut dengan faktor bahaya fisik. Nah, ada beberapa contoh faktor bahaya fisik, yaitu dengan adanya potongan logam, kaca, plastik, dan lain-lain. Nah, kemungkinan masuknya dari bahan baku atau dari mesin saat memproses produksi gitu. Nah, potongan logam,
potongan logam, kaca, plastik, dan lain-lain itu disebut dengan benda asing. Nah, benda asing adalah hal yang sudah ada di dalam bahan baku dan tidak dapat dihilangkan sehingga masuk ke produk pangan, atau hal yang tidak terdapat dalam bahan baku tetapi masuk ke makanan saat memproses produksi gitu. Seperti halnya cangkang telur yang harusnya dibuang tapi masuk ke telur dadar, juga termasuk ke dalam benda asing. Di antara benda asing, benda keras seperti potongan logam, potongan kaca, dan batu disebut benda asing keras. Nah, untuk mencegah masuknya bahaya fisik ke dalam makanan, kita perlu mencegah masuknya benda asing keras. Oleh karena itu, sayuran yang mungkin terdapat di dalam tanah atau kerikil harus dicuci terlebih dahulu, disortir atau diproses. Nah, potongan akar sayuran dibuang serta menggunakan wadah saat menyimpan bahan-bahan yang sudah diproses persiapan atau makanan yang sudah dimasak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan faktor bahaya fisik ya. Nah, itu saja yang kali ini saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Bye.